Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Pak Sul. Hari ini kita akan belajar tentang materi ibadah. Ya, disiapkan buku paketnya dan dibuka pada halaman 197 ya. Disiapkan buku tulisnya dan dibuka buku paketnya halaman 197. Sebelum kita mulai pembelajaran, duduk yang rapi, berdoa dalam hati, lalu kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan belajar sholat idain ya. Sholat id, kalau kita kenal itu biasanya namanya sholat id. Sholat idain itu artinya sholat 2 hari raya ya. Bisa digarisbawahi ya. Jadi sholat idain itu adalah sholat pada 2 hari raya. Nah, 2 hari raya apa itu yang dimaksud? Yang pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Jadi sholat idain itu, 2 sholat hari raya itu adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal. Bisa dilengkari atau digarisbawahi ya. Nah, sementara sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Garis bawahi ya. Loh Pak, kenapa kok bukan pada bulan Januari, Februari atau Maret Pak? Jadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu memakai hitungan kalender Hijriyah. Nah, makanya anak-anak harus hafal kalender Hijriyah. 1 Muharram, kedua Safar, 3 Rabiul Awal dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Nanti kalian baru paham, oh jadi ini toh dilaksanakan sholat Idul Fitri itu, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Idul Adha itu adalah 10 Dzulhijjah. Paham ya? Nah, itu setiap tahun beda-beda. 10 Dzulhijjah bisa hadir pada bulan yang berbeda-beda. Tahun ini umpamanya bulan 10, tahun depan bisa berpindah lagi ke bulan 9 sesuai dengan kalender Hijriyah. Paham? Nah, anak-anak, sholat id ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau bisa diikuti, jangan sampai ditinggalkan. Nah, anak-anak, didengarkan baik-baik. Sholat id ini jumlahnya hanyalah 2 rakaat saja. Saya yakin anak-anak kelas 4 sudah biasa, sudah sering kali ikut sholat id. Biasanya dilaksanakan di lapangan atau di masjid. Apalagi bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu kita melaksanakan sholat id. Nah, ya kan? Nah, sholat id itu namanya sholat Idul Fitri. Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal ya. Setelah bulan Ramadan 29 hari, kita masuk bulan Syawal, 1 Syawal melaksanakan sholat Idul Fitri. Paham ya, Nak ya? Nah, baik, saya lanjutkan. Sebelum sholat Idul Fitri pada akhir Ramadan itu biasanya kita disunahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Ayo, masih ingat kan? Biasanya kita mengenal yaitu takbiran ya. Jadi besok pagi mau sholat id, malamnya tuh kita bergembira ria dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, saya yakin anak-anak hafal semua ya. Nah, itu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat id, itu kumandang takbir bergema di seluruh dunia. Baik anak-anak,
Tata cara melaksanakan sholat id dilihat pada halaman 199. Yang pertama adalah membaca niat, ya, niat dalam hati boleh. Yang kedua, tata caranya adalah takbir sebanyak 7 kali. Itu pada rokaat yang pertama. Diingat-ingat ya. Nah ini, jadi takbirnya 7 kali pada rokaat yang pertama. Sementara kalau pada rokaat kedua membaca takbir sebanyak melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Jumlahnya sholatnya cuma 2 rokaat. Sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu sama, ya kan? Takbirnya 7 kali rokaat pertama, takbir 5 kali untuk rokaat yang kedua, ya kan? Jumlahnya sama 2 rokaat. Paham ya? Nah, baik anak-anak, nah biasanya dilaksanakan di lapangan, ya, lebih baik itu dilaksanakan di lapangan yang luas, ya anak-anak. Saya lanjutkan, kita disunahkan untuk lihat ini, kalau mau Idul Fitri atau Idul Adha kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Biasanya semalam suntuk kita takbiran, ya kan? Yang kedua kita disunahkan untuk untuk memakai pakaian yang terbaik, ya kan? Disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jadi kalau waktu sholat Idul Fitri tidak wajib punya yang baru, tidak boleh. Kalau nggak punya baru nggak mau sholat, justru malah salah. Yang benar adalah kita memiliki pakaian yang paling bagus menurut kita. Tidak harus beli yang baru. Paham ya? Jadi memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian sebagai tanda bahagia kita karena di hari Idul Fitri. Paham ya, Nak? Nah, itu. Baik, saya rasa itu saja materinya pada hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa bukunya dibaca. Selalu saya bilang, membaca itu adalah jendela dunia. Siapa yang banyak membaca, insya Allah dia akan mempunyai banyak ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.